Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan agama kita dan memperbaiki amal soleh kita untuk menjadi bekal di akhirat kelak. Pendengar yang budiman, setiap lini kehidupan pasti ada peraturan atau undang-undang yang berlaku, baik tertuang ataupun tidak, tertulis ataupun tidak. Begitu pula dengan agama ini yang berfungsi sebagai rambu-rambu bagi seluruh manusia yang telah Allah pilihkan untuk makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, maha mengetahui dan maha penyayang kepada para makhluknya. Apa saja yang telah diatur dan dipilihkannya untuk manusia tidak mungkin akan menyengsarakan mereka. Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala demi kemaslahatan seluruh manusia, yaitu peraturan tentang hal pencurian yang berupa sanksi tegas dengan hukuman potong tangan bagi para pelakunya. Berkaitan dengan hukum ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 sampai 39, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Berkaitan dengan hal ini juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW memotong tangan seseorang yang mencuri tameng atau perisai yang nilainya sebesar 3 dirham. Pendengar yang budiman, sebagian orang mungkin menganggap bahwa agama Islam kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitif dalam penerapan hukuman. Padahal jika kita pikirkan bersama, bagaimanakah perasaan orang-orang yang kehilangan harta, terlebih bila harta yang terambil merupakan harta yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, kemudian disimpan di tempat yang dianggap aman, ternyata hilang begitu cepat. Sebetulnya, jika seseorang mau berpikir, hukuman setimpal bukan berarti menzolimi si pelaku, tetapi ini merupakan keadilan dalam peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti baik bagi makhluknya, karena hanya Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Pendengar yang budiman, jika seandainya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar diterapkan, khususnya dalam hukum potong tangan, maka ini akan menghasilkan hal-hal yang sangat berguna bagi kehidupan seorang muslim. Di antaranya yang pertama, yaitu keimanan yang benar terhadap Islam, baik dalam akidah, syariah, atau manhaj. Kemudian yang kedua, yaitu terwujudnya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala pada seluruh hukum-hukumnya, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Yang ketiga, yaitu membuktikan khasiat yang dihasilkan dari hukum hudud kepada akal dan kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, yaitu semangat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat daripada kebaikan perorangan. Pendengar yang budiman,
yang menjadi sebab dapat dijatuhkannya hukum potong tangan kepada seseorang, yaitu karena pencurian. Maksudnya pengambilan harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sejatinya hukum potong tangan bukanlah hukuman yang asal dilakukan tanpa ada kriteria tertentu. Namun ini merupakan hukuman yang adil yang harus dipenuhi kriterianya, sehingga pelakunya benar-benar berhak untuk dipotong tangannya supaya menghasilkan efek jera baginya dan bagi orang lain. Di antara syarat-syarat yang berlaku bagi seorang pencuri untuk dipotong tangannya yaitu yang pertama, seorang yang mukallaf. Kemudian berniat untuk mencuri, bukan seorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan pencurian dengan ancaman yang membahayakan nyawanya. Kemudian tidak didapati adanya hubungan kekerabatan, artinya harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri atau harta bapak atau orang tuanya sendiri. Yang selanjutnya, tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Maksudnya tidak dalam kondisi terpaksa dalam melakukannya. Misalnya ia lapar, sangat membutuhkan harta, dan sebagainya. Pendengar yang budiman, di antara syarat yang harus dipenuhi dalam kriteria pencurian hukuman potong tangan, di antaranya yang pertama yaitu pencurian dilakukan dari tempat penyimpanan yang terjaga. Misalnya rumah yang terkunci, lemari, atau toko yang ditutup dan semisalnya. Yang kedua yaitu harta yang dicuri merupakan harta yang terhormat, punya pemiliknya atau wakilnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu barang yang dicuri mencapai nisabnya ketika diambil dari tempatnya, yaitu 3 dirham atau 1/4 dinar atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Yang keempat yaitu terbuktinya pencurian oleh si pelaku, baik dengan cara bukti 2 orang saksi yang menyatakan bahwa pelakulah yang mengambil atau dengan cara pengakuan dari si pelaku. Yang melaksanakan hukuman ini adalah penguasa, yakni pemerintah atau orang yang ditugasi untuk menjalankannya. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat seseorang boleh dipotong tangannya ketika mencuri, maka di antara cara memotong tangan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu seorang pencuri pada pencurian yang pertama dipotong tangan sebelah kanannya. Bila ia mencuri kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya. Bila ia mencuri untuk ketiga kalinya, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, maka dipotong tangan kirinya. Dan bila ia mencuri lagi setelahnya, maka dipotong kaki kanannya. Kemudian bila mencuri lagi, maka ia dihukum ta'zir dan dikurung. Namun pendengar, jika seorang pencuri dimaafkan oleh orang yang dicurinya dan belum sampai diajukan ke hakim, maka hal ini dapat menghindarkan si pencuri dari hukuman potong tangan. Akhirnya, apa yang dibutuhkan manusia merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Zat yang telah menciptakan mereka, karena tidak ada hukum yang lebih baik dari hukumnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.